Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devra Fitani Hadiati dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-13 hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Nuraini SAMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Adihayandi SAMH tentang bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku Kat 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Yang kedua, delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi, jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dapat atau ratio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.